salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fandi Agung Kurniawan dengan NIM 2020 008237. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Marketing Myopia. Marketing Myopia. Marketing myopia pertama kali diungkapkan dalam sebuah artikel di Harvard Business Review oleh Theodore Levitt, yang seorang profesor pemasaran pada Harvard Business School. Theodore Levitt adalah seorang ekonom Jerman Amerika dan editor Harvard Business Review. Menurutnya, marketing myopia adalah pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan, bukan berfokus pada pemasaran berdasarkan sudut pandang dan kebutuhan konsumen. Jadi suatu kondisi yang membuat para pebisnis tidak fokus untuk menjual produk jangka panjang, tetapi malah sibuk mengikuti tren yang terjadi di pasar dan menjual produk yang tidak benar-benar dibutuhkan konsumen atau produk yang bukan solusi atas masalah yang dihadapi konsumen. Dengan kata lain, perusahaan hanya mengandalkan produk tertentu yang bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek saja. Padahal dalam menjalankan bisnis, sudah seharusnya perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri sebagai produsen, namun harus bisa berperan dalam memberi solusi bagi masalah yang dialami konsumen. Hal ini menjadi penting dilakukan dalam digital marketing strategi. Jangan sampai terjadi marketing myopia, di mana perusahaan terlalu fokus dalam menjual barang, tetapi tidak mengikuti keinginan atau perkembangan market. Pemasaran myopia adalah sebuah kondisi di mana bisnis terlalu berfokus pada menjual produk mereka daripada mengerti masalah apa yang produk mereka pecahkan. Kebanyakan orang mengerti bahwa melakukan riset untuk mengenal pelanggan sangatlah penting. Namun masih banyak pebisnis di dunia ini yang belum mengerti cara memandang data tersebut. Menjual produk pada dasarnya untuk memperbaiki masalah yang dialami oleh para pembeli. Orang membeli payung untuk menghindari hujan, namun banyak bisnis yang terfokus untuk menjual payung daripada menjual sebuah produk yang bisa dipakai untuk menghindari hujan seperti jas hujan. Saat sebuah bisnis lebih terfokus untuk menjual produknya daripada mengerti alasan pelanggan membeli dan menggunakan produk mereka, mereka mengalami sebuah kondisi yang disebut marketing myopia. Kapan marketing myopia menyerang? Myopia pemasaran menyerang ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih penting daripada tujuan jangka panjang. Perusahaan lebih mementingkan tujuan jangka pendek untuk memfokuskan pemasaran atau produk seperti marketing omset dan lain sebagainya daripada tujuan jangka panjang yang berupa visi misi dan beberapa hal yang ingin diwujudkan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Theodore Levitt dalam buku yang berjudul The Marketing Imagination yang berbunyi, tujuan perusahaan bukan hanya menghasilkan uang, tapi untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan seperti lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan, memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat, dan produksi massal tanpa mengetahui permintaan. Selanjutnya, siklus penipuan diri. Pertumbuhan tidak pernah terjamin. Lingkungan bisnis selalu berubah dan perubahan seharusnya menjadi potensi. Perusahaan yang tidak menilai kemampuan mereka sendiri, pesaing, kebutuhan pelanggan, dan tren yang berubah selalu cenderung terjebak dalam siklus menipu diri sendiri. Dan dari siklus ini, perusahaan biasanya menganggap konsumen seperti anak tiri. Bisnis ini sering memperlakukan produk mereka sebagai anak mereka sendiri dan kebutuhan pelanggan sebagai anak tiri. Hal ini mengakibatkan menghabiskan sebagian besar sumber daya untuk pengembangan produk mereka, dan sumber daya yang tersisa atau kurang tidak sama sekali untuk melakukan penelitian dan pemasaran. Ini menjadi bumerang bagi perusahaan karena anak tiri selalu berubah menjadi Cinderella dalam
cerita tersebut. Untuk selanjutnya adalah contoh dari marketing miopia. Contoh marketing miopia sendiri misalkan seperti Nokia. Nokia kehilangan pangsa pasarnya kepada Android dan iOS. Dan kesalahan terbesar adalah tidak adanya inovasi baru yang dilakukan oleh Nokia pada saat itu. Dari hasil riset yang terdapat di www.rankingthebrand.com diperoleh data bahwa Nokia termasuk di dalam 50 brand terkemuka di dunia pada saat itu. Tapi kenyataannya berdasarkan berita di situs persnokia.com pada tanggal 14 Juni 2012 bahwa mereka telah mem-PHK 10.000 karyawannya untuk tujuan efisiensi guna mempertahankan operasional perusahaan karena penjualannya mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, kenapa bisa brand sebesar Nokia bisa mengalami masa suram seperti itu? Jawabannya karena brand ini sudah tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Nokia memperkirakan ponsel hanya untuk pesan, panggilan, dan beberapa permainan ular. Tetapi pada saat yang sama, perusahaan seperti Samsung, Apple, dan lain-lain datang dengan teknologi yang merevolusi sebagai BTS, internet, media, dan lain-lain ke ponsel, mengubah keseluruhan ponsel. Menghindari marketing miopia. Cara paling sederhana untuk menghindari miopia pemasaran adalah dengan berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pasar. Seperti yang dikatakan Theodore Levitt sendiri, orang tidak ingin membeli bor berukuran 1/4 inci, tapi mereka menginginkan lubang berukuran 1/4 inci. Ada lebih dari beberapa hal yang mungkin bisa membantu. Yang pertama adalah memiliki visi yang jelas bagaimana produk atau layanan ini dapat membuat perbedaan sekarang dan di masa depan. Yang kedua, tempatkan pelanggan sebelum produk. Perusahaan berorientasi pelanggan atau pasar menggambarkan masalah yang dipecahkan produk mereka, bukan fitur yang mereka miliki. Yang ketiga, lakukan pemasaran dulu. Orang-orang sepanjang sejarah telah menemukan cara untuk membuat suatu produk, kemudian mencari cara untuk menjualnya nanti. Merek Wak Doyo adalah contoh yang bagus perusahaan yang lebih sukses menentukan apa yang diinginkan orang sebelumnya, kemudian memproduksinya. Dan yang terakhir, jangan hentikan pemasaran. Penting untuk melanjutkan riset pasar pada setelah peluncuran produk. Cari tahu apa yang disukai, tidak disukai, dan ingin dilihat orang lain di literasi berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.